Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan review jurnal ekologi laut tropis dengan tema ekosistem terumbu karang yang beranggotakan Nuri Fitria, Siti Alifa, Dina Farida, Amar Nur, dan Winarni Nursofia. Jurnal yang digunakan kelompok 10 yaitu berjudul Kondisi Terumbu Karang di Kawasan KALP Pantai Krakas, Lombok Utara, yang ditulis oleh Ofri Johan, Gunardi Kusuma, dan Ulung Jewisa tahun 2017, Jurnal Segara, volume 13, nomor 3, halaman 193-200. Jurnal 2 berjudul Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Perairan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, oleh Dedi Kurniawan, Tri Febrianto, dan Hasnarika tahun 2019, Jurnal Pengelolaan Perairan, volume 2, nomor 2, halaman 13-26. Berdasarkan kedua jurnal tersebut, diperoleh judul review yaitu Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Kawasan KALP Pantai Krakas dan Perairan Teluk Sebong. Ekosistem terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang amat penting bagi keberlanjutan sumber daya yang terdapat di kawasan pesisir dan lautan, dan umumnya tumbuh di daerah tropis, serta mempunyai produktivitas primer yang tinggi. Tingginya produktivitas primer di daerah terumbu karang ini dapat menyebabkan terjadinya pengumpulan hewan-hewan yang beraneka ragam, seperti ikan, udang, moluska, dan lainnya. Selain itu, terumbu karang juga memiliki nilai estetika yang tinggi untuk pengembangan wisata. Namun, di samping fungsi dan peranannya yang sangat penting tersebut, terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang sangat rentan terhadap adanya kerusakan, seperti akibat adanya keluaran air tanah lepas pantai atau KLP di Pantai Krakas yang dapat menyebabkan adanya kondisi kualitas air yang tidak cocok bagi pertumbuhan karang, penurunan salinitas, peningkatan kekeruhan, dan mengakibatkan adanya sedimentasi. Selain itu, adanya kegiatan pariwisata di perairan Teluk Sembong, di mana perairan Teluk Sembong ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya laut yang sangat unggul. Salah satunya adalah potensi terumbu karangnya. Penilaian terhadap potensi sumber daya terumbu karang di perairan Teluk Sembong yang dijadikan sebagai data dasar perubahan kondisi hingga saat ini belum tersedia, sehingga perlu adanya informasi mengenai kondisi terumbu karang pada kedua daerah ini yang meliputi jenis-jenis bentuk pertumbuhan karang dan kondisi tutupan karang hidup. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam jurnal kali ini yaitu yang pertama adalah studi pustaka, kemudian transek foto kuadran, dan underwater foto transek. Metode penelitian studi pustaka itu berarti melakukan peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait atau review of relate, yaitu pustaka yang menjadi rujukan untuk memahami dan menyelidiki masalah penelitian sebagai peninjauan kembali terhadap studi pustaka, bisa berupa laporan penelitian dan sebagainya. Kemudian untuk mengamati bentuk dan terumbu karang dan tutupan terumbu karang dapat juga digunakan metode transek foto kuadran yang berukuran 50 x 50 cm dan metode underwater foto transek. Lalu data yang diperoleh semuanya akan dianalisis menggunakan perangkat lunak yaitu CPCA atau Coral Point Count with Excel Extension. Hasil dari penelitian mengenai analisis bentuk pertumbuhan karang ini diperoleh bahwa pada kawasan KALP Pantai Krakas Lombok Utara ditemukan berbagai jenis life form, yaitu coral massif, coral folios, coral submassif, coral encrusting, coral mushroom, Acropora branching, dan coral branching. Pada kawasan ini jenis yang mendominasi yaitu coral branching dengan rata-rata sebesar 21,49%, diikuti oleh coral massif, coral folios, dan coral submassif. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Ofri Johan, Gunardi Kusuma, dan Ulung Jawisya pada tahun 2017 mengenai kondisi terumbu karang di Pantai Krakas Lombok Utara yang menyatakan bahwa dominasi jenis tersebut disebabkan karena pengaruh dari kondisi lingkungan di kawasan KLP Pantai Krakas Lombok Utara.
Kemudian di lokasi perairan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, diperoleh jenis koraliform yang bervariasi, yaitu koral foliose, Acroporata bulet, koral encrusting, koral masif, koral mushroom, koral branching, Acropora branching, koral submasif, Acropora digitata, Acropora encrusting, dan koral heliopora. Pada kawasan ini, jenis yang mendominasi yaitu koral foliose, koral masif, dan Acropora tabulate. Jenis karang yang mendominasi ini dipengaruhi oleh kondisi perairan di masing-masing stasiun penelitian. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Deddy Kurniawan dan kawan-kawan tahun 2019 mengenai kondisi ekosistem terumbu karang di perairan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, bahwa jenis foliose masif dan tabulet ini keberadaannya bergantung pada tingkat sedimentasi pada masing-masing perairan. Selanjutnya yaitu kondisi tutupan karang hidup. Berdasarkan analisis tutupan karang hidup di kawasan KALP Pantai Krakas dan di perairan Teluk Sebong, menurut penelitian yang dilakukan oleh Johan et al. Pada tahun 2017 dan juga Kurniawan et al. Pada tahun 2019, diperoleh bahwa pada dua lokasi ini kondisi tutupan karang hidupnya itu masuk ke dalam kategori sedang dengan mengacu pada kriteria baku kerusakan terumbu karang menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2001. Kondisi tutupan karang hidup ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti salinitas, tipe substrat, dan juga sedimentasi. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi terumbu karang dilihat dari jenis bentuk pertumbuhannya, baik itu di kawasan KALP maupun Pantai Teluk Sebong, diperoleh hasil yang berbeda. Pada kawasan KALP didapatkan jenis dominan yaitu coral branching. Dan di Pantai Teluk Sebong diperoleh jenis dominan yaitu koral masif, koral foliose, dan Acropora tabulate. Nah, kondisi tutupan karang hidup di kedua lokasi ini memiliki kategori yang sama yaitu sedang sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2001. Kondisi terumbu karang pada dua lokasi ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti salinitas dan juga sedimentasi. Sarannya yaitu, penelitian mengenai kondisi ekosistem terumbu karang ini perlu terus dilakukan sebagai dasar pengawasan dan pengelolaan ekosistem terumbu karang, baik itu di kawasan KALP Pantai Krakas dan perairan Teluk Sebong maupun ekosistem terumbu karang lainnya di Indonesia. Terima kasih.